Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Salam dari kelas 12 MIPA 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan, fakta, atau opini dalam artikel. Yang pertama ada pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Pertama itu pengertian dari artikel. Artikel merupakan tulisan lapisan berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kontroversial. Terus ada tujuannya, yaitu untuk memberitahu, informatif dan meyakinkan, persuasif, argumentatif, atau menghibur khayal pembaca. Terus ada ciri-cirinya, yaitu sebagai berikut: dituliskan berdasarkan fakta, mengandung gagasan aktual, mengandung untuk unsur intelektualitas atau pengetahuan, terus bukan merupakan hasil plagiasi, mengungkap masalah dua pemecahnya, topik yang dibahas menyangkut ke publik, dan terakhir menampilkan identitas atau nama penulis. Selanjutnya ada jenis-jenis artikel. Adapun jenis artikel sebagai berikut: artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, dan artikel religi, itu yang berdasarkan isi. Terus yang berdasarkan sudut pandang penulis, itu ada artikel deskripsi, itu mirip reportase berita tetapi ada opininya. Terus ada artikel eksploratif, itu menerangkan sejelas-jelasnya. Terus ada artikel prediktif, itu berisi ramalan dan dugaan. Dan terakhir ada artikel preskriptif, itu berisi anjuran dan langkah-langkah. Terus ada juga evaluasi informasi dalam artikel. Itu ada informasi dalam artikel. Opini, seperti contohnya opini, yaitu hujan di pedesaan aromanya seperti rumput basah. Faktanya, aroma yang pertama dikenal sebagai ozon. Terus, adapun perbedaan opini dan fakta. Perbedaan opini, yang pertama ada di opini dulu. Opini itu berupa pendapat, tidak ada bukti yang jelas, dan bersifat subjektif. Kalau fakta ini benar terjadi dan nyata, terjadi kebenarannya, bukti terpublikasi secara luas. Terus ada juga penyusunan opini dalam bentuk artikel. Yaitu ada aspek penting dalam penyusunan opini, yaitu ada argumentasi dan bahasa yang digunakan. Untuk argumentasi itu harus didukung data aktual, berisi analisis, subjektif, konstruktif, dan memberikan solusi. Untuk bahasa yang digunakan itu seperti ilmiah populer, sesuai secara sasaran pembaca, singkat, mudah dipahami, komutatif, dan efektif. Terus ada 6 macam pendekatan penulis artikel di media massa. Itu ada pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan kronologis, pendekatan logis, pendekatan spiral, dan terakhir menggunakan pendekatan topikal. Terus ada juga analisis unsur kebahasaan. Itu pertama ada adverbia, itu seperti kualitatif, kuantitatif, imitatif, frekuentif, konstatif, keniscayaan, dan kecaraan. Terus ada konjungsi, itu untuk memperkuat argumentatif. Contohnya, selain itu, misalnya, padahal, justru. Terus ada juga untuk menyatakan hubungan, seperti hubungan sebab akibat, seperti sejak, sebelumnya. Terus ada juga untuk menyatakan harapan, seperti supaya, dan agar. Terus ada juga kosakata. Istilah umum, itu artinya mempermudah pemahaman pembaca. Aktual, mengandung peristiwa mutakhir. Fenomenal, kosakata yang sering dibicarakan masyarakat. Keterangan oposisi, frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Terus yang terakhir adalah penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Yaitu yang pertama adalah langkah menyusun, penyajian artikel, dan konstruksi artikel. Lebih kurangnya, mohon maaf, demikian hanya yang itu saja yang dapat saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.